Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Bagi setiap member Gereja ICA, rapat tahunan khusus bagi para member ICA akan diadakan melalui Zoom pada tanggal 24 April pukul 6.15 malam. Setiap member ICA dalam beberapa waktu ke depan akan mendapatkan email untuk dapat mengikuti rapat penting ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke inquire@icasby.com. Kelas membership ICA akan diadakan hari ini jam 2 siang di aplikasi Zoom. Bila Anda merasa telah bertumbuh beribadah di Gereja ICA dan Anda ingin tertanam, jadilah member dan hadir di kelas nanti siang. Setelah kelas membership selesai, akan diadakan kelas baptisan bagi Anda yang rindu untuk dibaptis selam. Jam 3 siang di aplikasi Zoom. Dapatkan tautan dan passwordnya di akun Instagram ICA. Kabar baik selanjutnya, sesuai dengan kondisi pandemi yang berangsur membaik, mulai hari ini Anda tidak lagi memerlukan pendaftaran dan check-in untuk menghadiri ibadah hari Minggu di ICA. Beritahu teman-teman Anda ya. Hari Jumat ini, ICA mengadakan ibadah Jumat Agung pada jam dan waktu yang sama. Pada ibadah tersebut juga akan dilaksanakan perjamuan kudus. Dan di hari Minggu depan, mari merayakan Paskah bersama di ICA. Siapkan hati dan izinkan Tuhan menyatakan dirinya bagi kita semua. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Selamat datang, kami senang sekali saudara memilih untuk bergabung bersama dengan kami. Kami ucapkan selamat datang di kebaktian Bahasa Indonesia ICA. Hari ini adalah hari Minggu Palma, di mana kami akan membuat mini seri yang terdiri dari 3 bagian, mulai dari hari Minggu ini, kemudian nanti hari Jumat, dan lalu hari Minggu Paskah. Nah, hari Jumat ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus, jadi mungkin bagi setiap saudara yang mau untuk juga bergabung bersama-sama dengan kami, mungkin saudara bisa menyiapkan roti dan juga anggur perjamuan nantinya. Nah, pada hari ini kita akan memulai dengan seri yang pertama, tapi sebelumnya baiklah kita akan juga mau ingatkan bahwa bagi khususnya bagi mereka yang bergereja yang menjadi jemaat di ICA, kami akan punya kelas membership, yaitu kelas keanggotaan pada tanggal 10 hari ini. Nanti ada Zoom meeting, saudara bisa cek melalui media sosial di ICA, kemudian dilanjutkan dengan kelas baptisan juga. Nah, baptisannya itu sendiri akan kami adakan di tanggal 15 di hari Jumat siang nanti. Cek untuk setiap detail di media sosial kami, di Instagram atau juga di websitenya ICA. Baiklah, kita akan kembali kepada apa yang menjadi khotbah pada pagi hari ini, apa yang kita mau bersama-sama belajar bersama-sama, itu kita ambil dari satu ayat di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Mari kita buka juga dengan doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Nah, kami bersama-sama Tuhan bisa datang ke rumah-Mu ya Tuhan, untuk bersekutu, untuk bisa menyembah Engkau ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, ini adalah waktu di mana kami juga bisa bersama-sama Tuhan, mendengarkan akan firman-Mu. Kami bisa bersama-sama Tuhan untuk belajar Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, Engkau juga ya Tuhan yang bekerja di dalam setiap pendengar, dalam setiap diri kami juga ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Dan Engkau yang merubah Tuhan setiap kehidupan yang mendengar, yang menerima firman Tuhan. Dan Engkau sudah berkata juga Tuhan bahwa firman-Mu itu tidak akan kembali sia-sia. Bahwa setiap firman yang keluar Tuhan, yang melalui dari Engkau sendiri Tuhan, itu akan menghasilkan buah di setiap kehidupan Tuhan, masing-masing kami. Masing-masing yang sudah mendengar akan firman-Mu, masing-masing yang sudah menerima akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang persiapkan hati kami, Engkau yang persiapkan pikiran kami untuk bisa menerima Tuhan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah saudara, pada pagi hari ini kita akan memulai dengan satu narasi atau latar belakang tentang apa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini khususnya. Tapi kita tahu sama-sama saudara, bahwa dunia kita ini semakin susah untuk kita mengerti. Karena masyarakat kita sekarang ini secara terus-menerus memberikan arti yang baru akan apa yang penting, akan apa yang relevan, dan juga apa yang bisa diterima. Dan mungkin juga tentang apa yang benar. Dan itu juga yang akan menjadi satu pemikiran utama yang kita mau bawakan pada pagi hari ini dan juga kemudian nanti di seri-seri selanjutnya. Apa yang menjadi kebenaran itu, apa yang sudah terjadi di sekitar kita. Kita bisa tahu bahwa informasi sekarang itu begitu gampangnya didapat. Sudah disebar dengan begitu cepatnya. Apa yang terjadi di satu ujung dunia hanya dengan waktu beberapa aja sekarang. Dengan kecepatan internet itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan semua orang bisa tahu tentang apa yang terjadi di sana. Tentang apa yang tren di sana atau apapun. Tapi kita juga bisa tahu. Dan saudara sendiri juga sadar bahwa media itu sudah memberikan satu pilihan bisa kita katakan. Atau satu opini yang terbentuk. Dan bagi setiap masyarakat, mereka bisa memilih untuk memilih opini-opini yang sudah dibentuk itu dengan bebas. Dan ini yang juga akan memberikan kepada kita satu pertanyaan nantinya, bagaimana kita itu bisa melihat mana yang benar dan mana yang enggak. Terlebih lagi, saudara, kalau saudara khususnya saudara adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, kita bisa tahu ketika kita bicara tadi tentang apa yang Tuhan sudah katakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya tahu secara tidak langsung mungkin ya. Tetapi apa yang menjadi pemikiran orang, apa yang menjadi feedback dari orang, apa yang menjadi konotasi dari ayat-ayat ini yang kita mau bicarakan nanti adalah bahwa orang Kristen hanya mempunyai satu kebenaran. Dan kita itu memiliki satu kesombongan rohani. Di mana ini memberikan kita menjadi cap bahwa kita itu sebagai orang yang ofensif. Yang penuh kebencian. Dan bahkan mungkin tidak berpendidikan. Karena kita mengatakan bahwa hanya ada satu kebenaran. Bahwa kekristenan itu adalah yang paling benar. Dan itu juga bisa menimbulkan isu-isu yang lain. Isu SARA. Khususnya mungkin di Indonesia. Atau ya di seluruh dunia pun selalu ada masalah seperti ini. Tapi bagaimana kita harus bersikap tentang itu? Dan apa yang menjadi latar belakang, apa yang kita percaya? Apakah itu yang memang menjadi tantangan kita? Apakah itu juga yang menjadi permasalahan saudara? Bahkan untuk saat ini. Apakah itu juga yang membuat saudara khawatir? Apa yang benar? Apakah yang kita percaya ini selama ini benar? Ataukah apa yang kita terima ini juga sudah benar? Bagaimana saudara bisa mengerti bahwa apa yang terjadi
adalah yang menjadi kebenaran ataukah benar-benar terjadi. Karena informasi begitu gampang. Karena setiap kejadian juga bisa saja dimanipulasi. Bisa saja direkayasa sedemikian rupa dengan kemajuan teknologi. Juga mungkin bagi sebagian orang tua, bukan hanya itu menjadi sesuatu yang saudara pikirkan buat saudara sendiri dengan begitu bebasnya informasi. Tapi apa artinya ini buat anak-anak saya? Karena kita dengar, saudara, baru-baru ini mungkin saya juga belajar sesuatu, saya juga baru mendengar sesuatu yang baru. Di mana saya barusan juga mendengar tentang yang namanya generasi strawberry. Ataupun ada yang hampir sama di mana dikatakan itu adalah generasi snowflake ya. Snowflake itu salju gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia kan kita memang tidak begitu familiar ya dengan salju. Tapi saudara pasti tahu tentang strawberry. Tapi ini berbicara tentang generasi baru di mana generasi ini secara luar, secara penampakan begitu bagus, begitu tampilannya begitu baik. Tetapi dalamnya itu begitu lemah, begitu lembek. Dan ini yang berbicara tentang mentalitas anak-anak zaman yang paling baru ini. Di mana mereka itu begitu lemah untuk menghadapi tekanan. Sedikit-sedikit mungkin mereka perlu healing. Itu juga banyak hal yang saya belajar. Mereka terpengaruh dengan flexing di mana-mana. Dan mereka juga, yaitu kembali mereka gampang sekali putus asa. Mereka gampang sekali mundur. Mereka gampang sekali berpikir, oh saya punya masalah mental. Saya perlu healing dan macam-macam. Dan itu juga mungkin apa yang terjadi adalah karena begitu gampangnya informasi itu bisa didapatkan. Dan yang menjadi pokok permasalahannya siapa dan apa yang bisa menjadi tolak ukur standar kebenaran. Karena apa yang saudara bisa perhatikan bahwa apa yang menjadi standar mungkin bisa berbeda. Karena anak-anak muda mungkin mereka melihat bahwa apa yang viral itu yang mereka bisa percaya. Oh, bahwa satu informasi ini, bahwa satu video ini atau satu media ini, informasi yang dibawa melalui itu dan itu sudah viral sedemikian rupa. Dan itulah mungkin yang mereka pikir sebagai apa yang benar. Dan inilah saudara yang perlu kita pikirkan kembali. Dan ini yang perlu kita juga untuk membawa ini ke dalam apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan. Karena belum tentu apa yang dipercayai atau apa yang banyak orang suka atau banyak orang pikir itu benar, bahwa itu adalah kebenaran itu sendiri. Kemudian juga mungkin saudara akan berpikir tentang apa yang harus saya lakukan atau kemana jalan yang harus saya pergi untuk bisa mengerti akan semua hal ini. Saudara, satu hal, kalau kita bisa mulai, bahwa untuk kitalah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Untuk hal-hal demikian yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk tujuan itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dan Dia yang akan menunjukkan kepada kita jalan. Dan Tuhan Yesus yang akan menunjukkan kepada kita kebenaran. Dan Tuhan Yesus akan menunjukkan kepada kita apa hidup itu. Dikatakan di Yohanes 14:1 sampai yang ke-6. Tapi kita akan mulai dengan yang pertama. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Saudara, ketika saya sudah bawa dari pembukaan tadi, bagaimana kita menghadapi begitu banyaknya tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah normal bagi kita untuk kita mulai gelisah, untuk kita mulai khawatir, kita mulai berpikir juga untuk kita mulai berpikir juga untuk anak-anak kita. Tantangan kita sebagai orang tua khususnya bagaimana kita membesarkan mereka di dalam zaman yang sudah semakin hari semakin jahat. Tapi itu juga berbicara tentang bagaimana pentingnya kita melihat hati kita adalah menjadi pusat dari siapa kita. Pentingnya bahwa hati itu adalah yang menentukan banyak hal di dalam kehidupan kita, kepribadian kita. Bagaimana kita mengambil satu keputusan, apa yang kita percaya, dan satu potensi di mana hati kita itu akan juga bisa mempengaruhi banyak hal.
Dan itu juga yang menjadi tanggung jawab bagi kita untuk kita menjaganya. Kita harus bisa menjaga hati kita untuk bisa tetap tenang dan untuk bisa tetap percaya kepada apa yang Tuhan atau apa yang firman Tuhan berikan kepada kita, yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Saudara, kita juga bisa melihat hal yang sama terjadi bagi murid-muridnya. Kalau kita bisa melihat sebelum ayat-ayat ini, sebelum Yohanes 14 ayat 1, di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus memberikan satu kabar yang jelas bahwa ini kabar yang cukup memberatkan, kabar-kabar yang cukup membuat murid-muridnya itu bisa khawatir, bisa membuat gelisah. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, di Yohanes 12 ayat 8. Tuhan juga kemudian akan mati satu kali waktu. Di Yohanes 12 ayat 32, ayat 33, saudara bisa melihat kembali, saudara bisa baca kembali nanti di rumah. Kemudian salah satu muridnya akan mengkhianati dia. Dan ini disampaikan langsung kepada para muridnya. Dan bagaimana mereka akan mulai mencari-cari siapa yang akan mengkhianati dia. Itu di pasal 13, saudara bisa lihat. Kemudian bahkan Petrus pun, yang pada satu kesempatan, di mana ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan semua itu, dia kemudian mengatakan, dijauhkannyalah hal itu Tuhan daripadamu. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada dia? Bahwa Petrus yang juga dengan semangat sekali Tuhan katakan bahwa saya tidak akan sekali-sekali meninggalkan engkau. Mungkin yang lain akan meninggalkan engkau, tapi tidak dengan saya. Tuhan Yesus sendiri katakan kepada Petrus bahwa engkau, hai Petrus, engkau akan menyangkal diriku 3 kali. Kemudian saya sudah sampaikan juga bagaimana setan itu sekarang sedang bekerja keras dalam menyerang mereka, mempengaruhi setiap murid-muridnya itu. Dan semua muridnya pada waktunya, mereka semua akan menolak, mereka semua akan menyangkal. Bukankah kabar-kabar demikian, bukankah hal-hal demikian bisa membuat setiap kita bahkan untuk gelisah? Tapi inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan saya percaya itu juga yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Untuk kita jangan gelisah hati kita. Tapi kita mau percaya kepada Allah. Dan kita mau juga percaya kepada Dia. Karena setelah itu Tuhan mengarahkan perhatian para murid-murid dari apa yang sementara, dari apa yang sebentar lagi akan terjadi. Ini adalah hal-hal yang sebentar lagi terjadi kepada kehidupan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Tapi kepada Tuhan Yesus mengarahkan kepada hal-hal yang lebih kekal. Hal-hal yang lebih penting, saya bisa katakan. Hal-hal yang lebih berharga. Karena ini berbicara mengenai kekekalan. Kita bicara di ayat selanjutnya di Yohanes 14. Dikatakan di ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, pertanyaan Thomas ini juga yang memberikan kepada kita hal yang sama. Bahkan mungkin dari banyak saudara pada hari ini pun, pada pagi hari ini pun, ada pertanyaan yang sama. Di mana saudara bertanya, di dalam hidup ini bagaimana kita bisa tahu jalan mana yang harus kita pergi? Saudara, sedikit banyak mungkin saya bisa cerita. Saudara tentu jelas, semua saudara mungkin sudah tahu tentang Google Map gitu kan. Dan mungkin pengalaman saya tidak selalu baik gitu ya dengan Google Map. Karena ya mungkin akhir-akhir ini bisa dikatakan semakin baik lah.
Tapi saya ingat pun dalam beberapa minggu yang lalu ketika saya keluar kota dan saya harus memakai Google Map, dikatakan belok kiri, belok kiri. Tapi kemudian saya melihat, mana kok tidak ada jalan yang saya bisa ambil. Saya percaya saudara mungkin pernah mengalami hal yang gitu. Saya juga ingat saya pernah dibawa kepada jalan yang dimana kemudian jalan itu adalah jalan yang belum jadi. Kemudian jalan yang masih berbatu-batu, jalan yang masih belum beraspal gitu ya. Untung akhirnya saya sampai. Tapi ini yang terjadi. Hal-hal yang mungkin kita bergantung. Apakah hal itu akan bisa membawa kita kepada tujuan yang benar, kepada jalan yang benar. Kita percaya bahwa Tuhan itu lebih dari Google tentunya. Banyak orang yang sekarang akan katakan bah Google ya kan. Seakan-akan Google itu adalah sesuatu yang kita bisa percaya 100%, kita bisa bertanya apapun, memang Google sangat membantu. Tapi Tuhan kita harus percaya firman Tuhan itu bahkan lebih daripada itu. Dan itu yang membuat kita mau kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Tuhan Yesus juga sendiri katakan. Bagaimana kita bisa tahu kalau apa yang menjadi kebenaran itu? Kita percaya bahwa benar itu haruslah sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Tapi bagaimana? Apakah kita akan mengikuti tren di sekeliling kita? Apakah kita punya keberanian? Apakah kita punya keyakinan? Ketika tren kita berbicara tentang hal yang berbeda dengan apa yang kita percaya. Apa yang kita percaya di dalam kekristenan kita. Apa yang kita percaya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kemudian sekeliling kita berubah. Sekeliling kita ini sudah mulai berjalan di dalam tren, di dalam hal-hal yang berbeda dengan apa yang kita percaya. Bagaimana kita bisa mengatasi akan penolakan itu? Bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan itu? Bagaimana kita juga bisa tetap untuk bisa yakin bahwa jalan yang kita percaya, jalan yang kita jalani, itu adalah satu-satunya jalan. Dan itu adalah jalan sesuai dengan firman Tuhan. Kembali kita ingatkan Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, dan akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ada beberapa hal yang akan saya bawakan. Kita bicara khususnya pada minggu ini, pada hari ini, mengenai Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah jalan. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan kepada kekekalan. Dan jalan yang pertama, definisi akan jalan ini adalah sesuatu yang kita lewati agar kita bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan. Kita ingat dikatakan kembali, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus inilah jalan itu. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa hanya melalui aku. Akulah jalan itu. Dan dikatakan aku akan membawa kalian. Aku mempersiapkan tempat bagi kalian. Aku mempersiapkan tempat tinggal di kekekalan. Tapi itu juga berarti saudara bagi setiap kita. Untuk kita bisa ingat. Bahwa untuk bisa pergi kemana Tuhan Yesus pergi nanti. Untuk bisa berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kegagalan. Kita harus melalui Dia. Karena hanya Dia. Karena Tuhan Yesuslah. Akulah jalan. Tuhan Yesuslah yang akan bisa membawa kita. Hanya dengan melalui Tuhan Yesus. Kita bisa pergi ke kekekalan. Ke tempat dimanapun Tuhan Yesus berada. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi perwujudan secara fisik dari kebenaran itu sendiri, dari apa yang menjadi hal-hal yang benar, hal-hal yang kita percaya. Dan Dia adalah satu-satunya jalan yang perlu kita lewati. Kemudian kita bisa tahu juga, kadang hal-hal seperti ini banyak dari kita mulai juga bertanya. Mungkin dari para pendengar sekarang pun.
bertanya-tanya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itulah yang benar? Bagaimana kita bisa tahu bahwa hal kebenaran ataupun Tuhan Yesus inilah yang menjadi jalan satu-satunya? Dikatakan di ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kemudian kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, barang siapa yang sudah melihat Tuhan Yesus, sudah melihat Bapa. Ketika Tuhan Yesus katakan, akulah jalan. Barang siapa yang mau datang pergi kepada Bapa, itu harus melalui aku. Dan dia juga katakan, siapapun yang sudah melihat aku, berarti dia juga sudah melihat Bapa. Karena apapun yang Tuhan Yesus lakukan, sepanjang pelayanannya, dia hanyalah menjadi penggenapan akan firman Tuhan. Dia melakukan apapun yang Tuhan Allah Bapa perintahkan. Sehingga apapun yang kita bisa lihat di Tuhan Yesus, itulah apa yang menjadi keinginan, itulah yang menjadi perwujudan, itulah yang menjadi penggenapan akan apa yang Tuhan Allah Bapa mau juga. Dikatakan firman Tuhan dikatakan di Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Setiap apapun yang Tuhan Yesus kerjakan, mukjizat-mukjizat yang Tuhan nyatakan, semua itu hanya menyatakan kuasa akan Allah Bapa. Dan dia mengadakannya itu bukan demi kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk mendapatkan kemuliaan apapun, tetapi itu semua untuk membawa kemuliaan dari Bapanya, membawa kemuliaan dari Allah Bapa. Jadi bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah Bapa? Bagaimana kita bisa tahu cara jalan untuk bisa sampai kepada Allah Bapa? Yaitu hanya melalui dengan Tuhan Yesus. Karena dialah jalan kepada kekekalan itu. Lalu lanjut di ayat yang ke-11. Dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Hal yang kedua yang kita bisa ambil dari definisi jalan ini, saudara, yang saya percaya adalah bahwa jalan-jalan ini berbicara tentang kehidupan kita. Definisi yang kedua tentang jalan itu adalah cara untuk melakukan sesuatu. Dan jelas pada konteks ini jelas adalah bagaimana kita hidup. Adalah cara bagaimana kita itu menghidupi kehidupan Tuhan Yesus itu. Apakah kita menghidupi sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan? Apakah kita menghidupi sesuai dengan apa yang firman Tuhan lakukan? Karena tadi sudah dikatakan, percayalah juga. Saudara, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena kita bisa melihat akan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan. Dan kita juga perlu untuk percaya kepada pekerjaan-pekerjaan itu. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, setelah kita mengikuti jalan kebenaran itu, apa yang akan terjadi? Di ayat yang ke-12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaannya lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang juga kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tapi saudara, ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan sebelumnya. Jadi saudara, itu jelas. Kita melakukan apapun yang Tuhan Yesus juga pernah lakukan. Itu berbicara juga secara utuh bagaimana kita mengambil kehidupan Tuhan Yesus sebagai contoh kita. Kita melakukan apapun yang Tuhan Yesus lakukan sebelumnya. Apapun yang Tuhan kerjakan sebelumnya, kita juga kerjakan. Apakah itu bagaimana Tuhan Yesus berkata-kata? Apakah itu bagaimana Tuhan Yesus bersikap? Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi sesamanya? Bagaimana Tuhan Yesus memberi dirinya? Bagaimana Tuhan Yesus hidup? Bagaimana Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaannya? Itulah yang kita lakukan. Hanya Tuhan Yesus, Dia itu adalah jalan kehidupan itu. Hanyalah Tuhan Yesus, Dia itu adalah cara kita, bagaimana kita hidup, bagaimana kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, satu hal yang saya tangkap dari apa yang Tuhan Yesus katakan, akulah jalan. Bahwa Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, bahwa Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. Saudara, di Minggu Palma ini, kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan juga datang ke Yerusalem. Bagaimana Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini. Dan apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dengan kedatangannya Dia ke dalam dunia ini. Saudara, itu kita bisa baca di Matius 21 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita mau baca sama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ayat yang 8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, kita bisa melihat kembali. Saudara, kita bisa mengingat kembali apa yang sudah terjadi pada waktu itu. Banyak dari saudara juga pasti pernah mendengar tentang cerita ini. Bagaimana orang berteriak, orang berseru-seru, Hosana, Hosana. Ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan bagaimana dia dielu-elukan. Orang bahkan melemparkan ranting-ranting, orang mengalasinya dengan jubahnya mereka ya. Itu bahkan kalau sekarang itu mungkin seakan-akan kayak menggelar karpet merah gitu ya untuk Tuhan Yesus masuk. Itu memberikan satu penggambaran bagaimana orang itu mengeluh-ngeluhkan dia, memberi penghormatan. Tetapi ada hal-hal yang kita mau belajar bersama-sama juga. Bahwa bukan hanya Tuhan Yesus itu adalah jalan seperti yang dia katakan tadi. Jalan kepada kita untuk bisa kepada Tuhan.
Dan juga bagaimana Tuhan Yesus itu melambangkan bagaimana cara hidup kita. Tetapi dia itu mau mengingatkan kepada kita bahwa dia jugalah satu-satunya jalan akan keselamatan itu bisa terjadi. Saudara, itu bagaimana juga digambarkan. Tuhan Yesus itu datang dengan menunggang, mengendarai seekor keledai. Tuhan Yesus tidak datang dengan seekor kuda. Ada hal-hal yang cukup menarik untuk kita bisa tarik, untuk kita bisa pelajari di sini. Bahwa ada artinya di mana Tuhan pada waktu itu memilih atau dengan sengaja mengendarai seekor keledai untuk masuk. Karena kalau saudara juga pelajari di dalam kitab Perjanjian Lama, saudara itu bisa pelajari lebih lanjut bagaimana budaya mereka pada waktu itu. Apa yang terjadi dan ada maksudnya. Bahwa seorang raja yang datang mengendarai seekor keledai itu punya maksud datang dengan membawa kedamaian. Dia datang dengan damai. Dan berbeda dengan seorang raja yang datang dengan mengendarai atau menunggang seekor kuda. Itu berbicara tentang hal yang lain. Kita juga bisa lihat bahwa pada waktunya nanti di kitab Wahyu khususnya ya, di kitab saudara nanti bisa melihat di kitab Wahyu yang pasal 19 ayat 11 sampai yang ke-16, saudara bisa bandingkan situ bagaimana ketika pada waktu itu nantinya Tuhan Yesus datang kembali dengan mengendarai seekor kuda putih khususnya. Dan itu berbicara tentang hal yang lain. Tetapi itu belum waktunya. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus datang, dia datang mengendarai seekor keledai. Dan dia mengartikan, dia memberikan satu gambaran. Pada waktu itu, dia datang sebagai hamba. Dia datang sebagai orang yang melayani. Dia datang sebagai raja bahkan, yang memang dia tetap sebagai raja. Tetapi raja yang datang untuk melayani. Raja yang mempunyai hati seorang hamba. Dia tidak datang untuk dilayani, tapi dia mencari mereka yang terluka. Dia mencari untuk bisa melayani mereka yang tersesat, mereka yang tidak tahu apa yang menjadi kebenaran itu. Tuhan Yesus juga datang dengan membawa damai. Dia adalah perlambangan ya, perwujudan dari damai itu sendiri. Karena saudara, satu hal juga, kedamaian atau perdamaian itu ada harganya. Khususnya perdamaian antara manusia dan Tuhan. Itu ada harga yang harus dibayar. Dan harganya itu adalah harus ditebus dengan dosa. Dengan darah maksud saya. Dosa-dosa manusia. Saudara ingat di dalam Perjanjian Lama, semua itu dosa harus dibayar dengan darah. Ketika perdamaian itu harus terjadi, ketika mereka sudah melakukan dosa, harga yang dibayar adalah dengan korban, ada darah yang harus dicucurkan. Dan inilah yang menjadi maksud Tuhan juga. Ketika dia datang ke tempat kita hidup ini, ketika dia datang ke dunia ini, dia datang untuk membayar harganya. Dia datang untuk memberikan nyawanya. Dia datang untuk bisa menebus dosa kita. Saudara, kita harus ingat itu. Bahwa tidak ada cara lain. Kalaupun ada cara lain, mungkin Tuhan Yesus tidak akan menempuh jalan ini. Tetapi Tuhan Yesus begitu jelas, dengan jelasnya dia tahu. Tidak ada cara lain. Ketika Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan." Dia mengatakan juga kepada kita, saudara, inilah jalan satu-satunya. Inilah cara satu-satunya. Dan tidak ada jalan lagi yang lain. Tidak ada cara lagi yang lain. Untuk setiap kita, saudara dan saya, untuk setiap manusia yang ada di tempat ini, setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini, tidak ada cara lain lagi. Bagi mereka, bagi setiap kita, bagi saudara, dan bagi khususnya juga bagi saya, kalau saya bisa katakan.
untuk bisa menerima keselamatan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dengan jelas dia tahu tidak ada cara lain. Dialah pintu itu, dialah akses itu, dialah jalan itu, dialah satu-satunya jalan kepada Allah, kepada kekekalan. Dialah satu-satunya cara supaya kita bisa menerima, supaya kita bisa diselamatkan. Saudara, marilah kita. Hari Jumat nanti kita akan memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Tetapi kita mulai dengan ini. Mulailah dari hari Minggu ini ketika kita belajar. Ketika Tuhan mengatakan, akulah jalan. Karena dia tahu, there's only one way. Karena hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan supaya kita bisa beroleh keselamatan. Dan itu adalah dia harus mati di atas kayu salib. Saudara, biarlah saya tutup dengan apakah saudara juga mau mengenal dia? Apakah saudara juga mau menerima apa yang menjadi kekekalan, apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi keselamatan? Saya mau tantang setiap saudara. Karena hanyalah Tuhan Yesus yang menjadi jawaban atas setiap pertanyaan saudara. Kalau saudara masih mencari, kalau saudara berada persimpangan, kalaupun saudara seperti yang tadi kita katakan di awal, ini adalah hal-hal yang membuat saudara gelisah. Ini adalah hal-hal yang menjadikan beban hidup saudara. Apa dan kemana jalan yang harus saya pergi? Saudara, setiap kita, Tuhan Yesus katakan, kita berhak untuk pergi kepada kekekalan. Tuhan Yesus menyediakan kekekalan itu bagi setiap kita. Dan disitulah tempat di mana dia akan pergi. Dan disitulah adalah tempat di mana dia berharap, dia mau setiap kita juga berada bersama-sama dengan dia. Tetapi bagian kita untuk bisa menerima dia sebagai jalan satu-satunya, sebagai cara satu-satunya untuk bisa menuju kepada kekekalan itu, untuk bisa pergi kepada di mana dia pergi nantinya, yaitu di mana dia akan berada. Tuhan Yesus rindu kepada setiap kita untuk bisa berada di mana dia akan berada nantinya. Saudara, maukah saudara mengenal dia? Maukah saudara mengambil keputusan juga pada pagi hari ini? Saya mau berada di mana Tuhan Yesus berada. Saudara, saya undang kepada setiap saudara. Saudara yang di rumah. Saudara yang ada di tempat ini. Biarlah saudara angkat tangan. Saudara berdiri dan ini waktunya saudara. Ambil keputusan bahwa ini adalah waktu di mana kita mau mengikuti Tuhan yang adalah satu-satunya jalan. Karena dia juga tahu satu-satunya jalan, satu-satunya cara menuju keselamatan itu hanyalah melalui dia, saudara. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau adalah jalan bagi setiap kita untuk bisa kepada Bapa. Jalan bagi setiap kita untuk bisa menuju kepada kekekalan. Jalan bagi setiap kita untuk bisa pergi ke tempat di mana Engkau pergi ya Tuhan. Dan yang kita tahu Tuhan, Engkau sendiri tahu bahwa tidak ada cara lagi, tidak ada jalan lain lagi selain Engkau harus mati, Engkau memberikan nyawamu Tuhan, Engkau mencucurkan darahmu bagi kita, agar kita bisa dilepaskan dari setiap beban dosa itu. Dan bagi kami ya Tuhan, biarlah kami hanya pergi Tuhan kepada Engkau. Dan biarlah ya Tuhan kami juga bisa menerima Engkau. Satu-satunya jalan. Satu-satunya Tuhan. The only way.
the only way, satu-satunya jalan, satu-satunya cara di mana kita bisa menerima keselamatan itu. Terima kasih ya Tuhan akan pengorbanan. Terima kasih ya Tuhan akan firman ketika Engkau berkata, akulah jalan. Ingatkan kepada setiap kami Tuhan, bahwa hanya dengan melalui Engkau, melalui Tuhan Yesus, kami bisa bertemu dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kami hanya bisa tutup pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara sudah bergabung bersama dengan kami. Kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk bergabung pada hari Jumat pagi. Ada kebaktian bahasa Indonesia jam 8 pagi dan juga kemudian dilanjutkan dengan jam 10 kebaktian dengan bahasa Inggris. Kemudian di siangnya kita akan mengadakan baptisan. Bagi setiap saudara yang rindu juga untuk dibaptis, ambil kelasnya di jam 2 siang nanti. Kemudian tanggal 15 di hari Jumat, saudara bisa dibaptis. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Hari Jumat ini, ICA mengadakan ibadah Jumat Agung pada jam dan waktu yang sama. Pada ibadah tersebut juga akan dilaksanakan perjamuan kudus. Dan di hari Minggu depan, mari merayakan Paskah bersama di ICA. Siapkan hati dan izinkan Tuhan menyatakan dirinya bagi kita semua. Kelas membership ICA akan diadakan hari ini jam 2 siang di aplikasi Zoom. Bila Anda merasa telah bertumbuh beribadah di gereja ICA dan Anda ingin tertanam, jadilah member dan hadir di kelas nanti siang. Setelah kelas membership selesai, akan diadakan kelas baptisan bagi Anda yang rindu untuk dibaptis selam. Jam 3 siang di aplikasi Zoom. Dapatkan tautan dan passwordnya di akun Instagram ICA. Bagi setiap member gereja ICA, rapat tahunan khusus bagi para member ICA akan diadakan melalui Zoom pada tanggal 24 April pukul 6.15 malam. Setiap member ICA dalam beberapa waktu ke depan akan mendapatkan email untuk dapat mengikuti rapat penting ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke inquire@icasby.com. Kabar baik selanjutnya, sesuai dengan kondisi pandemi yang berangsur membaik, mulai hari ini Anda tidak lagi memerlukan pendaftaran dan check-in untuk menghadiri ibadah hari Minggu di ICA. Beritahu teman-teman Anda ya. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.